Halo, selamat bergabung anak-anak. Apakah bisa mendengar suara Bunike? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, puji Tuhan, bisa terdengar. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang belum bergabung. Ayo, Christian Mikael. Ya, terima kasih. Dipanggil langsung nyala kameranya ya, keren nih. Mutiara, yuk, Mutiara, Jericho, Betania, Melia, Jeff, Geso, Geso ya, Sela. Yap. Ya, yuk kameranya dinyalakan nak. Ya, Bu, bentar. Baik, terima kasih. Ayo Yeriko, nggak apa-apa persiapan dulu ya. Soalnya tadi dari sekolah juga ya, ada yang dari sekolah tuh tadi. Yang pulang dari PTM, sudah mandi kah? Sudah mandi? Sudah, Bu. Oh ya, sip. Makanya kelihatan sangat seger dari sini ya. Habis mandi ya. Ya, dibiasakan ya, memang protokol kesehatannya harus begitu. Setelah keluar rumah, ya wajib membersihkan diri, ya. Kalau kita ya mandi, terus ganti pakaian, ya, pakaiannya dicuci, seperti itu. Baik, kita menunggu yang lain, ini sudah 14 siswa bergabung, puji Tuhan. Semoga sinyal hari ini lancar, ya, semoga ya. Ini kita sudah pakai tethering ini, semoga di sini lancar. Raifa, kameranya tolong dinyalakan, nak. Mikael, Evelyn, terima kasih Raifa. Mikael, ayo Santo Mikael. Mana ini? Oh, ini keluar masuk. Baik, kameranya dinyalakan supaya Bu Niko tahu kesiapan Anda di rumah. Jangan lupa persiapkan buku paket ya, buku paket bahasa Indonesia, buku tugas yang tadi untuk menulis teks cerita fantasi, dan juga buku catatan bila mana nanti diperlukan. Terima kasih, ini Sela sudah nampak wajahnya. Yeriko, Evelyn, Dev, Mikael, yang masih belum kelihatan wajahnya. Selamat bergabung, Antonius Pranoto. Silakan dinyalakan kameramu, nak. Ya, terima kasih, Gesel. Wajahnya sudah kelihatan. Darren, selamat bergabung. Kameramu silahkan dinyalakan. Ya, terima kasih, Darren. Yeriko, Evelyn, dan Mikael. Tinggal 3 anak opat sama Dev yang belum membuka kamera. Ayo minta tolong, kalau sudah siap ya segera dibuka kameramu supaya kita bisa segera memulai pelajaran. Dari Mikael, maaf Bu, saya ada kendala di HP saya, jadi tidak dapat menyalakan kamera saya. Baik, kecuali kalau ada kendala ya. Tetapi untuk Mikael nanti ketika ada tanya jawab, diskusi, Anda harus aktif loh ya, Mikael. Halo Mikael, mana suaramu nak? Tolong jawab Bu Niko dulu. Ya, Bu. Ya baik, terima kasih. Evelyn, ayo, Evelyn, jawab Bu Niko ini. Kenapa kok kameramu tidak dinyalakan, Evelyn? Antonius Pranoto, Leo Agung, selamat bergabung. Terima kasih Leo, wajahnya sudah kelihatan dari sini. Ya, seperti profesor ini, sip. Ya. Calon ilmuwan baru Indonesia. Ya baik, Evelyn. Nah ini kok berhenti itu kenapa ini? Nah sinyalnya, puji Tuhan bisa lagi. Wah ini putus nyambung ini anak-anak. Seperti lagunya bukan bintang biasa itu ya. Nggak kalah sama lagu ini sinyalnya. Evelyn, Ditya, Satria. Kalau Mikael memang ada kendala tadi. Kalau Ditya tadi sudah nyala tuh kok. Tutup lagi kameranya. Terima kasih Evelyn, selamat bergabung. Ayo, jangan malu-malu.
Pokoknya dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak boleh ada anak bersembunyi di belakang kamera, ya. Nanti kalau kamu nanti digondol semut begitu tidak tahu ayo ya, kehilangan siswa ternyata digotong semut lah, kameranya dimatikan kok ya, tidak kelihatan. Yo Satria, Samuel, kamera dinyalakan ya, terima kasih. Ayo Samuel, Satria, Evelyn keluar masuk ini gambarnya. Ya, terbuka lagi. Ayo kamera dibuka dulu, Bunika mau ambil gambar dulu yuk, biar wajahnya cakep tampan semua. Tidak hanya kebelangan ya kameranya. Siap ya anak-anak ya? Satu, ayo wajah senyum. Ayo, Satria, kamu tidak mau difoto nak? Samuel Christian, ini yang ketua kelas itu kah? Iya, Samuel. Ayo Samuel Christian, gimana? Iya, Bu. Ya, yuk nyalakan nak. Yuk tak foto yuk. Stefani, pas ke tengah Mbak wajahmu. Ini Dev, agak mundur sedikit Dev. Itu batukmu tok nah, cakepnya kelihatan nih sekarang. Netanya, selamat bergabung. Yuk buka kamera yuk nak yuk, mau difoto yuk, ambil gambar yuk. Sela, terima kasih. Sela agak ke belakang deh. Nah, wajahmu biar kelihatan. Pas ke kamera. Mikael, Samuel. Oh, Mikael ada kendala ya tadi. Oh, Samuel sama Netanya. Ayo, dibuka dulu kameranya. Ayo, ini kamu ada di depan kamera enggak ini? Enggak ada jawaban ini. Samuel Christian. Ya, terima kasih Netanya. Cantiknya bukan main gitu kok ya, bersembunyi di belakang kamera ya. Ayo Samuel Christian, tinggal satu ini. Ayo dibuka kameramu. Kalau enggak dijawab Bunika. Samuel Christian, halo. Kamu ada di depan HP, laptop apa kamu tinggal makan di kamar makan ini? Ayo. Samuel Christian. Jangan-jangan sedang tidur ini anak. Baik, ambil gambar ya anak-anakku ya. Ayo Christian Mikael, wajahmu dipaske kamera ya. Jangan tetangganya yang kelihatan. Ini Evelyn, ayo dipaske kamera wajahmu. Geser sip, jos. Ayo anak-anak, smile, senyum. 1, 2. Nah, baik, kesimpan. Silahkan persiapkan buku paket ya. Bagi yang baru bergabung, siapkan buku paket, buku catatan, buku tugas. Kita akan membahas tentang tugas yang sudah kalian kerjakan tadi ketika di kelas maupun di PJJ. Ketika pagi tadi kita blended tadi ya. 7C1 ini siang. Sudah saya simpan. Baik anak-anak, ini sudah 22 siswa bergabung, puji Tuhan ya. Sudah cukup banyak. Semoga nanti yang lain juga tergerak hati untuk bergabung. Seperti itu. Mari kita buka dulu dengan doa. Pembukaan Bunika, nanti penutup, salah satu menutup seperti ketika di kelas tadi. Mari kita ambil sikap berdoa. Kamera tolong tetap dinyalakan. Berdoa mau menghadap Tuhan kok malah kameranya ditutup, itu gimana? Nanti nek bagi-bagi berkat yang kameranya tidak kelihatan wajahnya, tidak dapat roti loh ya, berkati roti itu. Baik, kita berdoa sekarang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, selamat siang. Kami bersyukur karena Engkau memberkati dan juga mengizinkan penyelenggaraan pembelajaran Zoom siang hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati dari awal hingga akhir pembelajaran siang hari ini, sehingga dapat terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala. Tuhan juga jamah anak-anak yang sekarang ini belajar di rumah dengan semangat yang tinggi, dengan motivasi belajar yang baik. Tuhan juga menjamah anak-anak yang saat ini belum bergabung dengan kami, supaya mereka tergerak hati untuk bergabung dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui Zoom ini. Tuhan juga berkati, semoga semuanya dapat berjalan lancar, tidak ada kendala, sinyal dapat kami peroleh dengan baik. Semuanya ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, semoga Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, sertailah selalu hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, seperti tadi ya, pada saat kita blended ya, Bunika sudah mengungkapkan siang hari ini kita memiliki waktu 2 jam pelajaran. Ya kan, 2 jam pelajaran ya. Dari pukul 11.30 sampai 12.50. Nah, pada jam pelajaran keempat, 11.30 sampai dengan 12.10, ini kita akan gunakan untuk memantapkan materi atau penugasan menulis teks cerita fantasi. Ya, di sini Bu Nika pengen memastikan kalau Anda tidak mengalami kendala dalam menulis. Seperti itu. Kalaupun ada kendala, pasti sudah kalian ketahui, pasti sudah kalian temukan. Nah, maka dari itu kita akan bahas bersama kalau ada kendala. Ya, seperti pagi tadi kan sudah ada beberapa anak mau berdiskusi tuh ya, bingung menentukan tema, bingung membuat kalimatnya ya, bingung menggunakan kata sambung, kata penugasan seperti itu ya, menggunakan dan atau sedangkan seperti itu ya, pertentangan begitu. Nah, ini bagus. Kita akan lanjutkan jam ini. Kemudian nanti kalau seandainya sebelum jam keempat itu berakhir, kalian sudah jelas, sudah tidak ditemukan masalah, maka kita akan lanjutkan materi. Begitu ya anak-anakku ya. Intinya jam keempat ini kita sudah harus menyelesaikan penugasan tentang teks menulis cerita fantasi secara teknisnya. Tetapi nanti secara praktik akan Bunike kirimkan link untuk pengumpulan tugas. Dan tugas menulis teks cerita fantasi ini dikumpulkan hari Sabtu, tidak hari ini. Paham ya anak-anak? Hari Sabtu. Jadi masih banyak waktu untuk Anda berkesempatan mengamati lingkungan, untuk Anda menentukan ide seperti itu. Sampai pada pengembangan dan penulisan cerita secara utuh. Masih banyak kesempatan. Itu untuk pengumpulan tugas Zoom jam keempat. Sedangkan nanti Zoom jam kelima, ya, Zoom jam mata pelajaran jam kelima, kita akan membahas materi baru. Penugasannya apa? Penugasannya hanya latihan tugas. Itu nanti juga akan Bunike share, ya. Tidak perlu dikumpulkan, tetapi perlu dikerjakan, ya, harus dikerjakan di buku tugas. Tidak perlu dikumpulkan karena ini latihan. Nah, kemudian nanti bagaimana? Buku tugas itu nanti akan kalian bawa ketika blended. Ya. Dan tugas atau latihan tugas itu nanti akan kita bahas setiap kali kita belajar bersama. Baik blended, baik Zoom seperti itu ya. Itu kita akan bahas. Jadi tidak usah dikumpulkan, hanya perlu dikerjakan sebagai latihan. Apakah penjelasan Bunike ini bisa dipahami? Christian Mikael, sudah paham instruksi bahasa Indonesia siang hari ini? Sudah. Sudah ya? Christian Mikael? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik. Kemudian, ya, kalau nanti seandainya Bunike kan bilangnya ini sudah pembahasan terakhir ya, kita ngefikskan gitu ya. Tetapi kalau nanti seandainya masih dijumpai kendala teknis dalam menulis teks cerita fantasi, boleh kalian bahas. Ya, boleh kalian bahas melalui WA maupun diskusi bersama di grup Bahasa Indonesia. Ya, di grup kelas 7C Bahasa Indonesia. Seperti itu. Bunike memang sengaja mengarahkan diskusi di grup Bahasa Indonesia supaya apa? Supaya tidak mengganggu atau menutup link tugas yang lain, ya. Mengingat kalau di grup kelas kita, ya kelas masing-masing, grup kelas 7A, B, C, D seperti itu nanti akan bisa jadi akan menutup link atau tugas dari Bapak Ibu guru yang lain. Dan tentu saja akan membuat bingung, ya. Anda sendiri pun nanti juga bisa bingung kalau begitu. Nah, maka khusus untuk diskusi-diskusi kita gunakan
grup Bahasa Indonesia 7C, seperti itu. Apakah hal ini juga bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, Bisa, terima kasih. Bu. Terima kasih. Wah, ini internetnya juga agak cari perhatian ini. Baik, kalau begitu. Sekarang silahkan semua perhatikan buku paketmu. Kok buku paket? Buku catatan, mohon maaf. Buku catatan dan buku tugas yang kalian pakai untuk mencatat tema tadi. Tema dan ide cerita. Sudah semuanya dicermati? Baca yang baik ya. Sekarang siapa yang sudah mengerjakan atau peningkatan yang dikerjakan setelah tadi pulang dari blended tadi? Silakan. Stefani, Anda sudah mengerjakan sampai apa? Langkah apa? Stefani, where are you? Ayo, ini kameranya dinyalakan. Stefani. Oh, ini baru masak mie aja ini. Baik, ganti. Betania. Betania Permata. Iya, Bu. Kamu sudah mengerjakan sampai langkah apa? Supaya teman-temanmu mendengar. Belum, Bu. Kok belum bagaimana? Tidak selesai, no. Ayo sekarang temanya apa? Mau menentukan temanya apa? Sudah mengadakan pengamatan Binatang. belum? Bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Binatang. Oh iya, apa? Binatang apa yang mau dijadikan cerita? Ayo jangan malu-malu, nak. Tidak apa-apa, dibahas saja. Ayo binatang apa yang mau dijadikan pokok cerita? Betania. Christian Mikael lagi. Christian Mikael. Apa yang dijadikan topik pembicaraan tokohnya? Ayo Maria, enggak usah malu-malu. Setelah ini kamu yang ditanya. Persiapkan ya. Ide yang mau kamu kembangkan dalam teks cerita fantasi apa? Harapan saya siang ini semua anak sudah menemukan ya, sudah mempersiapkan temanya apa begitu. Jangan ngeblong tidak ada atau belum tahu sama sekali. Ini siapa ini yang ada kendala? Mikael. Oh ya, Mikael sudah saya baca tadi. Betania, maaf Bu, sinyalnya jelek, tadi terputus-putus videonya. Ya baik, sabar ya. Sabar, kita berdoa semoga lancar. Pokoknya sabar, kamu tetap semangat mengikuti. Ya, Bunika di sini pun sinyalnya juga undrap-undrup ini bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya kurang bersahabat. Ya, seperti itu. Betania, Christian Mikael, ayo. Mau mengangkat cerita apa? Tokohmu siapa tokohmu? Christian Mikael. Tokoh ceritamu siapa? Halo, Christian Mikael, apakah mendengar suara Bunika? Dengar. Ya. Silakan Nak, diungkapkan. Ceritanya tentang apa? Tentang hewan, Bu. Hewan apa? Katak, komodo, burung, garuda, atau apa? Kucing? Apa Nak? Apa? Kok masih bingung itu gimana?
Apa binatang apa yang kamu pilih menjadi tokoh ceritamu? Halo, Christian Mikael, mendengar suara Bunika? Christian, mendengar suara Bunika enggak? Itu, Bu. Tokohmu siapa? Tokohmu? Ini gajah. 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 Saya dengarnya gajah itu tadi. Iya, gajah yang jadi tokohnya. Ya. Iya, boleh. Gajah, kamu mau Nah, ceritakan apa? Dia punya kelebihan apa? Keunikan apa gajahmu itu? Silakan, tidak apa-apa, bertukar pikiran, ya, imajinasi yang kamu dapatkan apa seperti itu, supaya bisa menginspirasi teman yang lain. Sudah menemukan tokohnya gajah. Gajah kamu beri watak apa? Ingat, teks cerita fantasi, tokohnya memiliki keunikan, kesaktian, seperti itu ya. Apa nak, Christian? Yang lain sambil menunggu Christian menjawab. Christian tetap menjawab loh ya, saya tunggu loh. Mutiara, Mutiara yuk. Mutiara bisa mendengar suara Bunika? Bisa, Bu. Ya. Tokoh yang mau kamu angkat apa? Binatang. Binatang. Boleh, boleh. Apa? Binatang apa? Yang lain dengarkan ya. Terus Kuda. Kuda, bagus. Kuda terbang apa? Bukan ya? Kudanya bisa terbang. Oh, kudanya bisa terbang. Baik. Tapi harus ceritamu sendiri loh ya. Tidak boleh nyontek cerita lain loh. Kudanya bisa terbang. Selain bisa terbang, kesaktiannya apa lagi? Keunikan yang ada. Soalnya gini, sebentar, saya tanggapi dulu. Kalau hanya kuda itu bisa terbang, banyak cerita yang mengangkat seperti itu, ya kan? Sehingga kalau Anda itu hanya cukup kudanya terbang saja, Bunika nanti tidak bisa membedakan itu murni dari imajinasimu atau hanya ikut-ikutan. Maka anak-anak, tolong ketika memberi penokohan, memberi keunikan, itu kalian tambah, sungguh kalian tambah dari idemu sendiri. Misalnya kuda terbang, itu kan sudah banyak cerita seperti itu. Apa tidak boleh Bunika? Boleh, tetapi tolong ditambahi lagi keunikannya, supaya membedakan dengan cerita yang sudah ada. Nah, inilah letak dari kreativitasmu. Itu yang Bunika inginkan. Ya, seperti itu. Jangan sama dengan yang Bunika jelaskan tadi pagi. Wah, tentang penyihir. Penyihir itu rata-rata yang di Google, ya, itu rata-rata ya penyihir seperti itu. Kalau Anda hanya seperti itu, ambil cerita terus diganti tokoh, nama tokohnya saja, ya nanti nilainya akan tidak maksimal, ya, karena tentu saja arahnya akan plagiat, ya, mencontek seperti itu, bukan buatan sendiri. Maka cari inspirasi boleh, tetapi setelah itu tambahkan imajinasi murnimu. Begitu ya anak-anakku ya. Paham ya nak? Semuanya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Terima kasih ya Maria Imelda. Kalau ngomong itu apa namanya, mikrofonnya dinyalakan dulu ya. Tadi sudah ngomong sudah lupa tidak nyalakan mikrofon. Nanti Ibu Nika tahu wajahmu berbicara tetapi suaranya tidak keluar. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Mutiara, silahkan kamu lanjutkan. Ceritanya seperti apa itu? Tidak usah keseluruhan, garis besar aja. Oh, kuda bisa terbang dan apa seperti itu. Hanya Bu Nika hanya pengen tahu itu dulu. Ya. Kudanya bisa terbang sama bisa berbicara. Terus Udah. sudah ya. Kenapa kamu senyum-senyum? Kenapa kamu senyum-senyum? Hah? Siapa yang tahu? Kenapa? Hah? Kenapa Mutiara? Karena Nggak apa. yang jelas mesti senang, ya kan?
Apa ada orang sedih kok senyum-senyum sendiri? Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Nah, anak-anak yang lain, ketika Mutiara, temanmu ya, mengungkapkan ide ceritanya, tokohnya, penokohan, ya seperti itu ya, itu temanmu ini sambil senyum-senyum, bahkan senyumnya itu lebar ya. Kalau tertawa ya bukan tertawa, kalau senyum ya terlalu lebar seperti itu. Intinya wajahnya ceria. Berarti, menurut kesimpulanmu, ketika kalian atau Mutiara menulis teks cerita fantasi, dia menulisnya dengan hati yang bagaimana? Ayo, hati yang bagaimana? Senang, gembira, ya seperti itu. Kalau hati yang gembira, senang, berarti tugas ini membuat siswa tertekan tidak? Ya. Tidak. Pintar. Tidak, Bu. Pintar ya. Seperti Buni katakan tadi loh ya. Daripada Anda itu bingung mencari tokoh, wong ya sama-sama mau mengangkat tokoh manusia. Lah ya sudah, tokohnya kalian sendiri, gitu. Kapan lagi kita jadi tokoh putri raja yang cantik jelita? Ini buat yang putri, jangan yang putra. Yang putra ya itu ya rapareng ya, seperti itu. Kalau putra ya pangeran ya, seperti itu, pangeran yang gagah perkasa. Seperti itu. Kapan lagi kalau tidak di dalam teks cerita fantasi yang kita tulis? Ya, sah-sah saja boleh. Ya, tidak ada yang menyalahkan. Ya, seperti itu. Daripada bingung-bingung harus memperhatikan orang lain, ya seperti itu untuk dijadikan tokoh, sudah kita aja yang dijadikan tokoh. Boleh, ya. Beri ide imajinasimu. Beri watak, ya toh, penokohan seperti hanya tokoh yang pengen Anda ceritakan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa dipahami? Bisa. Baik, Bisa, terima kasih. Bu. Baik, Buni kepengen? Bu. Ya. Baik, terima kasih Maria Imelda. Sekarang giliran Maria Imelda. Ya, dari tadi sudah beri kesempatan ya untuk mempersiapkan diri. Ide apa atau tokoh apa yang ingin Anda ungkapkan, Anda ceritakan dalam teks cerita fantasimu? Yuk, silakan. Jangan malu-malu, ini dimanfaatkan mumpung masih ada waktu untuk berdiskusi bersama. Ya, nanti setelah ini siapapun yang mendapatkan kendala, silakan diungkapkan. Ya, nanti kalau ada teman yang bisa memberi solusi, boleh memberi solusi. Kita diskusi bersama, jangan hanya dari Bunike. Karena ini imajinasimu, seperti itu. Bagaimana, Maria? Nah, ini banyak sekali pesan ini, semoga tidak pada terkendala ya. Maaf Bu, ini tadi Betania. Bagaimana Maria Imelda? Bisa mendengar suara Bunike, nak? Bisa, Bu. Ya, bagaimana? Kamu mengangkat cerita siapa? Ini yang Bunike tampilkan wajahnya di layar ya. Ini nanti yang mempersiapkan diri. Halo? Apakah masih bergabung? Jadi, Ya, nah ini yang lain terlempar ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Wah, ini sinyalnya juga tidak begitu sip ini. Ya, anak-anak yang tadi terlempar, silahkan mulai bergabung lagi. Halo, apakah suara Bunike bisa terdengar? Ini sebenarnya sudah Bisa. Ya, terima kasih. Bu. Sip. Ya, semoga lancar ya. Wah, ini sinyalnya kok keluar masuk ini. Padahal sinyalnya bagus ini. Full itu garisnya. Oh, ini pakai wifi kok. Kok pakai wifi, pakai tethering HP kok ya. Kuat ini harusnya sinyalnya, tapi kok ya tidak memuaskan ya. Ya baik Maria, mumpung sinyalnya bagus. Maria Imelda ini kok diam saja ini? Bagaimana ini? Sinyalnya kurang baik kah? Wah iya. Bu. Bu. Iya. Saya lancar. Lancar ya, puji Tuhan. Oh berarti kalau begitu Satria dulu aja yang lancar ya. Satria. Waduh, ini keluar masuk ya ini. Ya, Bu. Nah, ya.
Tokoh apa yang akan kamu angkat, Nak, di cerita fantasimu? Satria? Tanah dan Tenang, ini putus-putus. Ya, enggak apa-apa. Ini nolak semua ya. sepeda ajaib. Apa yang ajaib? Peta. Dah. Kuda ajaib. Wah, ini jangan-jangan Sepeda. Oh, sepeda. Ya, maaf. Ya, sepeda. Nah, ini di sini juga putus-putus ya suaranya, malah jadi ketularan ini saya. Baik, sepeda ajaib. Keajaibannya bagaimana? Ada Satria? Penuhi 3 permintaan. Wes, sepedanya bisa memenuhi permintaan. Maksudnya mau ke mall gitu, nah itu gitu ya. Bagaimana? Bukan Bu. Ya. Bagaimana? Halo, Satria? Ya Bu. Diceritakan ke? Diceritakan sedikit aja. Sepeda ajaibmu itu keajaibannya di mana? Rodanya 1 atau rodanya separuh gitu ya. Ya enggak apa-apa, kita buat senang ya, karena kalau sepaneng ini sudah digoda apa namanya internet ya toh, buat sepaneng ya toh, waduh nanti malah Bunika ketularan jadi butak, malah repot ini ya toh, rontok semua rambutnya gara-gara sepaneng pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah ini tempat saya juga putus nyambung itu. Halo anak-anak. Halo. Halo. Ya siap. Halo. Ya, Halo. siap. Ini wajahmu enggak kelihatan semua loh di sini. Karena sinyal ini ya. Ya baik Satria, apakah masih bisa mendengar suara Bunika? Nah, Bisa. ya, ayo kamu ungkapkan. Sepeda apa tadi? Ajaibmu bagaimana? Bisa mengabulkan 3 permintaan Bu. Oh gitu. Terus? Yang lainnya? Permintaan tanah dikabulkan Bu. Tokohnya? Tokohnya siapa? Tanah dan sepeda ajaib. Tono, iya. Iya. Tono dan sepeda ajaib. Tokoh Tono kamu beri watak apa? Pemilik sepeda gitu? Pintar dan baik hati Bu. Oh gitu. Ya, Tapi boleh. pilih. Boleh. Ya boleh. Dilanjutkan ya nak ya. Dilanjutkan. Ini kamu sudah buat alurnya belum? Rangkaian ceritanya sudah kamu buat? Sudah tapi belum selesai Bu. Oh enggak apa-apa. Nanti diselesaikan nanti. Ya, seperti itu. Ya Bu. Baik, bisa diteruskan itu, bagus itu. Ya. Bu, tugasnya berapa lembar, Bu? Tugasnya berapa lembar? Yang jelas harus memenuhi struktur teks cerita fantasi. Ya, kita sudah mempelajari struktur teks cerita fantasi. Nanti dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, seperti itu. Ada berapa struktur? Kalau memang di sana ada 3 struktur, ya berarti minimal 3 paragraf. Ya, seperti itu. Teks cerita fantasi. Kan ada orientasi, ada apa? Ada apa lagi, ayo? Siapa yang masih hafal? Ayo buka buku, jangan diam aja. Strukturnya ini pertanyaan bagus ini, ya. Strukturnya apa aja? Yang pertama, waduh, ini berhenti semua ini. Halo, masih bergabungkah dengan Bunika? Hai. Hai juga. Ya, hai juga. Waduh, ini kok malah putus nyambung kayak bukan bintang biasa, piye iki. Ayo, kembali lagi ke struktur. Ada berapa? Ada berapa bagian? Struktur teks cerita fantasi. Ada 2, Bu. Tuh kok 2 ini? Ada 2, ada 3. Yang benar mana ini? Bunika nurut loh. Yo. Kalau sudah diajarkan ya gurunya nurut loh ya. Ada 2 apa? Ada 3 anak-anak? Ada 3, Ada 3. 3. Ada 3. Saya netanya saya tampilkan wajahmu. Waduh, internetnya.
Sabar, ini berhenti semua nih, wajahmu tidak ada yang bergerak ini. Halo, cek. Masih bergabung dengan Bu Nika, anak-anak? Aduh, halo? Bisa mendengar suara Bu Nika? Halo? Halo, aduh puji Tuhan, ketemu lagi. Kita terlempar bersama-sama anak-anak, tidak hanya Anda, Bu Nika juga terlempar ini. Wah, semoga setelah ini lancar ya. Halo, mendengar suara Bu Nika? Bisa terdengar suara Bu Nika, anak-anak? Halo? Halo, ha? Halo? Ya, Ya, Halo. halo ya, berjumpa kembali ya. Aduh, ini ternyata sinyalnya juga minta ikut bercanda ini ya. Tetap semangat ya anak-anakku. Semangat ya. Semangat toh. Semangat. Semangat. Sip harus semangat ya, harus semangat. Anak, ya sip. Anak-anak Tuhan harus semangat ya. Anak-anak SMP Kanisius 1 Surakarta harus semangat ya. Sinyal menggoda tidak jadi masalah ya. Kita tetap belajar. Baik, tadi sampai mana ini? Struktur. Ada 3 apa ada 2? 3. Ya, 3. Ya, baik 3. Apa saja? Komplikasi. Orientasi. Ya, Resolusi. komplikasi dan Resolusi. betul. Resolusi. Ya, pintar. Ya, jadi ada 3. Nah, maka dari itu, siapa tadi yang bertanya sama Bu Nika? Minimal berapa paragraf, Bu? Siapa ya tadi? Berarti jawabannya berapa, nak? 3. Pintar, 3 ya. Minimal 3. Tetapi ya, harapan Bu Nika tidak hanya 3. Jangan jadi orang minimalis, ya kan? Kalau bisa maksimalis, kenapa harus minimalis seperti itu? Ya, dalam berkarya itu yang maksimalis seperti itu. Ya, sip, pinter. Senang saya ya ngajar 7C ini ya, aktif semuanya ya. Tidak perlu malu-malu kalau mengungkapkan pendapat ya, berdiskusi tidak usah malu-malu ya. Siapa tahu ide yang kamu ungkapkan ini justru membantu teman-temanmu yang masih bingung ya. Bisa menumbuhkan kreativitas dari teman-temanmu juga seperti itu ya. Ini masih beberapa anak yang kameranya tidak bisa nyala ya karena terputus tadi itu. Baik, ini sudah pukul 12.10. 12.10 itu berarti jam keempat sudah selesai. Jam keempat sudah selesai. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, siapa di antara Anda yang masih mengalami kendala dalam menulis teks cerita fantasi? Apakah masih ada? Apakah masih ada? Ada yang mengalami kendala? Terputus lagi. Jan. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sinyalnya putus nyambung ini. Baik, kalau sudah tidak ada, halo, saya cek dulu. Apakah masih bergabung dengan Zoom siang hari ini, anak-anakku? Masih. Puji Tuhan. Masih, Bu. Oke. Masih. Yang masih bisa mendengar suara Bu Nika terhubung di sini, tolong angkat tangan, raise your hand. Di situ ada toh? Ya, dinyalakan dulu. Apa namanya? Ya, terima kasih. Mikael, Sela, baik, Maria Imelda, Mutiara. Baik, ayo yang lain. Wah, iya gini melak terus. Halo? Apakah suara Bu Nika bisa didengarkan anak-anak? Matthew, Darren. Bisa mendengar suara saya? Puji Tuhan, ini sudah ya. Baik, masih terdengar. Siap.
Baik, kalau seperti itu kita lanjutkan materi. Ya, kita lanjutkan materi. Sekarang silakan Anda buka buku paketmu. Buka halaman 121. Buka halaman 121. Tangannya diturunkan atau enggak pegel? Tangannya boleh diturunkan, silahkan. Ya, wajah-wajahmu tolong diperlihatkan anak-anak. Ini mungkin karena sinyal tadi ya, maka wajahnya pada hilang semua ini. Betania, Matthew, Darren, Leo Agung, Faren, Netanya, Samuel, Ditya, Gesel, Raifa, Evelyn. Silakan tangannya diturunkan dulu, nanti tidak capek. Wajahnya mulai diperlihatkan, kameranya diperlihatkan. Ini apa lagi nih, semoga bukan masalah ya. Patah-patah. Halo? Bisa mendengar suara Bunike? Bisa, Bisa. Bu. Puji Tuhan. Barusan kita Bisa, Bu. ya, baik. Barusan kita terlempar semua ya. Nah, ini bisa dijadikan cerita fantasi ini ya. Terlempar ke masalah yang akan datang gitu. Karena ikut Zoom gitu. Ada enggak yang sudah menemukan ide itu? Ya, pada saat Zoom terus terlempar ke tahun 100 tahun yang akan datang begitu. Itu bisa loh anak-anak, ya bisa itu. Nah, ini baru progres ini, semoga lancar. Patah-patah Bu, kepencet, ya sudah enggak apa-apa. Di sini enggak patah-patah tapi langsung putus. Ini sudah nyambung lagi. Ini patah-patah lagi nih di sini juga. Baik, yang penting gini aja, yang penting kalian bisa mendengar suara saya dulu aja ya. Bisa kan? Bisa, Bu. Baik, mungkin wajahnya berhenti atau bagaimana atau ada yang tidak bisa nampak begitu karena sinyal tidak masalah. Tapi yang penting kita bisa berkomunikasi. Kalian bisa dengar suara Bunike, Bunike bisa dengar suaramu, gitu ya. Terpaksanya begitulah ya. Baik. Anda sudah membuka buku paket halaman 121? Sudah, Bu. Nah, Bu. di Dari situ. tadi. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah dari tadi, mohon maaf ini sinyalnya baru nyambung baik ya. Di situ Anda bisa lihat judulnya apa itu? Judulnya apa, Nak? Menimba ilmu dalam laporan hasil observasi. Observasi, betul ya. Jadi anak-anak, setelah ini nanti kita akan mempelajari tentang teks hasil laporan observasi, ya. Teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat TLHO. Teks laporan hasil observasi. Ya. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu TLHO, teks laporan hasil observasi. Ada yang sudah tahu? Mungkin yang sudah membaca buku atau memang sudah mempelajari semalam? Belum ada ya? Baik, tidak masalah, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita akan mengenal bersama, ya. Bunike minta tolong kalian buka halaman 125. Ya, kita akan membaca beberapa teks. Nanti kita akan identifikasi apakah teks itu adalah teks laporan hasil observasi atau bukan. Kalau itu teks laporan hasil observasi, kenapa? Alasannya apa? Gitu ya. Kita akan mengenal bersama. Seperti itu. Harus ada usaha dari diri kita untuk mengenal ya. Kalau tidak ada usaha nanti hanya dikenalkan Bunike tahu-tahu sudah lupa. Tapi kalau berkenalan sendiri jadinya hafal. Seperti itu. Apakah sudah dibuka? Halaman 125. Suaranya. Putus-putus. Sudah. Ada yang tidak, ada yang putus-putus. Tidak apa-apa. Yang putus-putus. Baik. Saya ulang untuk yang putus-putus. Buka buku paket halaman 125. Di situ terdapat teks 1.
berjudul Hutan Bakau. Ya, saya akan meminta Anda secara bergantian membaca. Satu siswa, satu paragraf. Apakah terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, Terdengar. puji Tuhan. Yang tadi putus-putus, apakah sudah paham yang dimaksud Bunike? Sudah. Puji Tuhan. Baik, sekarang saya mulai. Dari Betania Permata. Kamu baca paragraf 1. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta ha. Itu Hutan bakau sudah cukup, terima kasih. Cukup ya nak ya, satu paragraf aja. Sekarang, Sela. Sela, Anda baca paragraf 2. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa, berair payau, dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai, sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Terima kasih. Dilanjutkan B. Satria. Paragraf 3. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Baik, terima kasih. Silahkan sekarang dilanjutkan urutannya ya. Sebentar, saya buka. Urutannya. Mutiara. Mutiara, silahkan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindungi dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Yeriko. Yeriko, bisa mendengar suara Bunike, nak? Halo, Yeriko. Oh, Yeriko. Sabu. Baik, yuk baca selanjutnya. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau dapat berfungsi sebagai penahan badai dan angin, dan bermuat garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi peresapan air laut daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida CO2 di udara dan penambatan bahan-bahan pencemaran racun dan di perairan pantai. Manfaat hutan bakau dapat dilihat dari segi biologi. Hutan pantai. Manfaat hutan bakau dapat dilihat
Bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Pencarian toh, pencahayaan atau pencarian? Pencarian, Ya, pencarian. baik. Terus? Hutan menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Baik, terima kasih. Sekarang, Matthew. Bisa mendengar Punika? Halo, Nak. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Bisa, Bu. Baik, bacalah. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Teks berikutnya, itu ada teks kedua itu. Sudah menemukan teks kedua? Sudah menemukan apa? Judulnya apa itu? Judulnya? Museum. Ya. Oke, museum. Kita akan baca ya bergantian supaya tidak ngantuk, supaya pemahamannya secara bersama-sama. Ini kepilih Leo Agung. Yo, Leo Agung. Halo, Leo. Bisa mendengar suara Bunika? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Yo, baca, Nak. Ya, dia agak tertutup. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan dan obat-obat. Kok putus ini? Teks 2, Tang. Nah, teks 2, ya betul, teks 2. Itu teks 2 judulnya apa tadi? Museum. Museum. Ayo dibaca ya, museum, ya. Ayo, yang teks Museum kedua. merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian lembaga yang berfungsi Gimana? daya masyarakat untuk tujuan studi dan penelitian dan kesenian atau hiburan. Kesenangan dan hiburan, sudah ya? Sudah selesai? Mendingan tidak dengar itu? Yang lain mendengar tidak itu tadi Leo Agung membaca? Tidak, Bu. Oh, tidak. Tidak, Bu. Karena sinyal atau karena memang tidak dengar? Ya baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ya. Suaranya kecil, Bu. Oh, suaranya kecil. Dengar, Bu. Baik, terima kasih evaluasinya. Berarti kalau seperti itu, nanti siapapun yang terpilih untuk membaca, tolong membaca dengan keras ya, supaya temannya mendengar, ya toh? Ini tadi dibaca tapi kurang keras sehingga banyak yang tidak mendengar seperti itu. Sekarang, yang belum membaca, tolong acung tangan ke. Bunika mau pilih nih, karena di sini di layar tuh berpindah-pindah, jadi saya malah pusing ini. Ayo silakan, yang belum ditunjuk membaca, acung tangan, raise your hand itu dari aplikasinya. Maaf Bu, putus-putus suaranya. Ya, putus-putus tidak apa-apa. Yang penting pokoknya tetap semangat. Baik, sekarang silahkan langsung saya bagi saja ya. Paragraf 2 nanti Samuel Christian yang membaca. Paragraf kedua, Samuel Christian mendengar Bunika? Halo Samuel Christian? Dengar, Bu. Baik, terima kasih. Mendengar. Terus, yang berikutnya, Maria Imelda. Mendengar suara Bunika, Nak?
Mendengar, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian, yang sudah dipilih, yang betul-betul, yang sudah dipilih tangannya diturunkan. Yang berikutnya itu Pasko. Pasko. Pasko mendengar suara bunyi ke? Pasko. Pasko. Ya, Baik. ya. Berikutnya kamu yang membaca ya. Terus yang halaman 128, benda-benda itu, mulai dari benda-benda, itu Pasko tanganmu diturunkan, nak. Kamu sudah terpilih membaca. Pasko. Sudah, Bu. Hah? Tanganmu masih ini di atas? Sudah. Oh ya sudah, berarti ini sinyalnya ini ya. Mas ini yang disajikan salah tumpuan kesalahan itu sinyalnya gitu. Ya Dev ya, Dev nanti yang membaca halaman 128 itu. Dev bisa mendengar juga? Ya, terima kasih. Terus berarti sudah selesai, sudah pembagiannya sudah ya. Baik ya, silakan. Yang pertama tadi, yang paragraf kedua, Christian. Kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Sudah, Bu. Ya, silakan. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Baik, lanjutkan. Giliran siapa tadi yang kedua? Halo, selamat bergabung kembali. Bisa mendengar? Halo, Bu. Ya, Bu. Baik, yuk yang bertugas membaca selanjutnya. Silakan. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin, ilmu, dan teknologi. Sementara museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri dari atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, dan satu cabang teknologi. Baik, dilanjutkan. Paragraf berikutnya. Berdasarkan kedudukannya, terdapat 3 jenis museum. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Museum provinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungan dari wilayah provinsi. Museum lokal, museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten dan kota madya. Baik, selanjutnya. Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dan berbagai disiplin ilmu. Dari disiplin ilmu geologi, koleksi museum meliputi fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya, seperti andesit dan granit. Dari disiplin ilmu biologi, yang dijadikan koleksi adalah rangka manusia, tengkorak hewan, dan tumbuhan baik fosil ataupun bukan.
Koleksi dari disiplin ilmu antropologi merupakan hasil budaya atau identitas dari disiplin ilmu diulang dulu. antropologi. Dev, diulang dulu. Identifikasi, yuk. Identifikasi. Ora inden. Identifikasi. Nah, pinter gitu ya. Jangan grogi ya. Yuk lanjut. Suatu etnis. Selain itu, benda koleksi juga merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masuk pengaruh Barat. Koleksi lain adalah benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejak masuknya pengaruh Barat hingga sekarang. Negara, tokoh, kelompok, dan sejenisnya. Koleksi museum yang lain merupakan alat tukar atau mata uang yang sah. Heraldika adalah lambang, tanda jasa, dan tanda pangkat resmi. Cap atau stempel. Koleksi keramologi yaitu koleksi barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Baik, terima kasih. Anak-anak, tadi kita sudah membaca 2 teks ya. Sekarang kita akan mencoba ya mencari isinya. Bunika izin share screen ya. Semoga sinyalnya mendukung ini. Sebentar. Bagaimana? Apakah kalian bisa melihat di layar kalian? Sudah tampak share screen Bunika? Halo? Belum. Belum. Oh ya. Belum. Aduh, ini sinyal ini kira-kira. Bagaimana ini sudah belum? Belum bisa? Baik, saya keluarkan dulu kalau begitu. Sudah. Oh, ada yang sudah. Sebentar. Sudah terlanjur saya keluarkan. Maaf. Sebentar. Ini sudah keluar. Baik. Sebentar ya, tunggu sebentar. Yang belum terlihat, tunggu sebentar. Karena tadi ternyata agak lama temanmu sudah melihat, Bunika terlanjur keluar tadi. Apakah sudah bisa melihat di layarmu? Belum. Ya, kita tunggu dulu. Ya. Nanti terlanjur saya keluarkan, ternyata ada yang bisa melihat tadi. Habis terpental lagi ya kita ya. Tuh. Baik, semoga bisa melihat share screen Bunika. Sudah bisa belum? Belum, Bu. Masih muter. Masih muter. Oh ya, kita tunggu dulu. Sambil menunggu muter. Motornya hilang tapi kok nggak ada gambarnya ya, Bu? Tetap nggak mau lihat, kelihatan ya. Sebentar gitu. Sebentar, karena kita tadi terputus itu, nak. Sebentar. Ini coba ulang share-nya lagi. Semoga berhasil. Bisa, Bu. Bisa, puji Tuhan. Haleluya, sip. Baik. Semuanya bisa ya?
Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. Bu. Baik, minggu Bisa, depan Bu. ya. Sip. Baik. Nah, malah lepas. Nah ini hutan bakau. Kembali ke hutan bakau. Pada paragraf pertama, ini apa yang mau disampaikan ke kita, pembaca? Paragraf 1 ini mengungkapkan apa? Ayo, mengungkapkan apa ini paragraf 1 ini? Ide pokoknya apa ini? Ayo coba aja, jangan malu-malu. Salah, enggak usah takut. Yuk, enggak apa-apa, kita mencoba. Mumpung ketemu Bu Mika, jadi nanti kamu jadi paham. Sebentar. Saya Bu Mika enggak dengar. Sebentar. Pelan-pelan. Ya apa? Maaf, Bu, nggak ada suaranya. Tidak ada suara. Hutan bakau. Hutan bakau. Sebentar, kok bisa tidak ada suaranya ya? Bisa terdengar? Maaf, Bu. Hanya hilang lagi ya, Bu. Benar-benar. Ini kayaknya kita akan terlempar lagi nih. Begini aja. Anda saya beri waktu 3 menit, ya 3 menit. Kamu temukan ide pokoknya dulu, ya seperti itu. Kita diem dulu aja. Ini karena ini keluar masuk memang sinyalnya enggak jelas ini. Kamu saya beri waktu kali Anda tak beri waktu 3 menit. Tulis ide pokoknya saja dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Begitu ya anak-anakku ya. Setelah itu nanti sinyal lancar kita langsung bahas seperti itu. Silahkan ditulis dulu di buku tugasmu. Sudah, Bu. Baik, yang sudah menunggu temannya yang belum. Bagaimana? Apakah ada yang belum menemukan sama sekali? Halo, cek sound. Halo. Apakah suara Bu Mika masih bisa kalian dengar anak-anak? Ya, puji Tuhan. Baik, ini waktunya sudah selesai. Kita akan bahas. Paragraf 1. Paragraf 1. Ide pokoknya apa? Siapa yang tahu? Ide pokok paragraf 1. Luas hutan bakau. Luas hutan bakau. Ada yang lain? Ada yang lain? Paragraf 1. Luas hutan bakau. Ada yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Betul. Ya, tepat. Jadi paragraf 1 itu ingin atau akan menyampaikan bahwa Indonesia itu menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Ya, seperti itu. Kalau bentuknya paragraf seperti ini, apakah ada yang tahu? Ini termasuk paragraf apa? Jenis paragraf apa? Ada yang tahu? Ide pokoknya berada di mana? Di kalimat pertama atau di kalimat terakhir? Pertama. Di kalimat Pertama. Ya, baik. Kalau ide pokok berada di kalimat pertama atau di awal paragraf, berarti termasuk paragraf apa? Jenis apa? Hah? Deduktif. Betul apa tidak anak-anak? Termasuk deduktif? Halo? Halo, betul apa tidak? Ini kok tidur semua ya ini? Halo. Ini wajahnya bergerak-gerak semua loh, berarti tidak ada alasan sinyal putus ini. Betul enggak? Ya, betul. Ya, karena ide pokok ada di awal paragraf, ada di kalimat pertama. Kita lanjutkan paragraf kedua. Siapa yang tahu? Ini isinya tentang apa? Atau ide pokoknya apa ini?
Ayo, siapa yang tahu? Paragraf kedua. Ya, Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. betul tidak anak-anak? Betul. Betul. Ya, ini berarti juga termasuk deduktif apa induktif? Deduktif. Deduktif, pinter. Sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Ide pokoknya apa ini? Ayo, nggak usah malu-malu. Salah nggak apa-apa, nanti salah Hutan bakau di wilayah pantai dan muara sungai. hutan Saya, Bu. bakau. Ya, silahkan. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Berarti di situ isinya tentang, betul, memang betul itu. Berarti isinya tentang, di dalamnya ini tentang apa? Letak hutan bakau. Ya, betul tadi jawaban temanmu. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Dengan kata lain, pada paragraf ini berisi tentang letak hutan bakau. Seperti itu. Bagus, pinter anak-anak. Hebat. Yuk, paragraf selanjutnya. Ini paragraf selanjutnya mulai dari hutan bakau ini ya. Dari sini ya, ini. Dari sini ya anak-anakku ya. Yang tadi kan lanjutannya paragraf di atas. Atasnya lagi. Yo, ini paragraf ini. Yang ada kursornya Bunika ini. Malah turun kursornya. Yo, ini. Yang ada kursornya Bunika ini termasuk apa itu? Isinya apa itu? Itu pokoknya. Halo, ha? Bisa mendengar suara Bunika? Bakau memiliki ciri yang khas. Bagaimana Bunika tidak dengar suaramu? Saya, Bu. Ya, silakan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Dengan kata lain, paragraf ini berisi tentang apa, Gesel? Apa? Berisi tentang betul, sahabat. Ciri khas. Betul, ya betul, Darren. Ya, ciri khas hutan bakau. Dua-duanya sama-sama betul. Terus paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya. Siapa yang mau mencoba? Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Yang keras, Darren, Bunika nggak dengerin, nak. Yang keras, nak. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Berarti dengan kata lain, paragraf ini berisi tentang apa? Fungsi dan manfaat hutan bakau. Pinter, pinter sekali, bagus. Ya, berisi tentang fungsi dan manfaat hutan bakau. Pinter sekali. Ya, baik anak-anak. Berhubung waktu tinggal berapa menit? 2 menit lagi, ya. Nanti silahkan dilanjutkan. Kalian cari isi dan tujuan dari teks 2, museum. Ditulis di buku tugas seperti tadi. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalian sekarang buka halaman ini. Halaman 128, 128. Itu tugasnya ada di situ. 128 sudah dibuka. Kalau tidak, lihat layar ini. Ya. Saya ulang karena ini tadi terputus. Tugasmu adalah ya, kalian mencari tujuan dan isi teks laporan hasil observasi yang berjudul museum. Terdengar tidak tugasmu? Halo? Terdengar, Bu. Ya, baik. Bu. Baik, terima kasih. Ditulis di buku tugas. Tidak dipukulkan. Kita akan cocokkan, kita akan bahas bersama sebagai pemahaman awal tentang teks laporan hasil observasi. Ya, kita akan memahami sejak awal dulu. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Ya, baik anak-anak, mari Bu. kita. Ya, ada apa? Tadi suruh nyari apa ya? Suruh nyari Nggak apa? kedengeran. Oh, tidak kedengaran. Tugasnya. Baik, baik.
silahkan dicari tujuan, ya tujuan ini yang saya blok ini ya, saya blok biru ini ya nak ya, di layar, lihat di layarmu. Cari tujuan dan isi teks laporan hasil observasi yang berjudul museum. Yang berjudul museum. Bagaimana? Sudah jelas? Halo, yang bertanya tadi sudah jelas? Ini kayaknya terputus lagi. Hilang. Udah keluar. Udah selesai kayaknya. Hilang. Kamu udah berdoa kok. Mic-nya tuh belum dihidupin, jadi ya nggak dengar. Ya, gitu. Halo, bisa mendengar suara Bunika? Seperti itulah. Halo, bisa terdengar suara Bunika? Bisa, Bu. Bisa, ini tadi, sebentar maaf, ini tadi kan Bisa, keluar Bu. sendiri. Setelah keluar sendiri, masuk lagi, itu suara Bunika langsung ke-mute secara otomatis. Ya, seperti itu. Nah, tadi sudah saya pimpin doa penutup. Ya, maka dari itu, tidak apa-apa lah, ini mute-nya sudah saya buka. Silakan salah satu pimpin doa penutup, yuk. Mohon maaf, ini tadi keluar, masuk kok mute-nya langsung ke mute sendiri. Yo, mari silakan dipimpin doa penutup. Jangan saya lagi. Berarti siapa? Mutiara, yo. Yo, Mutiara. Iya. Mari teman-teman kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih sumpah hari ini dapat berjalan lancar. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat berjumpa kembali lain waktu ya. Besok atau apa itu ada jadwal Bunika di pertemuan yang akan datang. Persiapkan baik-baik tugas-tugas yang akan saya share setelah ini. Jangan lupa absen pelajaran siang. Gitu ya nak ya. Dadah semuanya. Dadah. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Siang, Bu. siang. Baik. Terima kasih anak-anak. Siang. Baik.